Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi saat ini. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mulai materi pelajaran kita pada hari ini dengan materi kita adalah awal kehidupan manusia Indonesia. Jadi awal kehidupan manusia Indonesia, ya, materi kita pada hari ini, dan tujuan pembelajaran anak-anak ibu bisa membacanya ya. Nah, kita memiliki tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baiklah anak-anak ibu, materi kita pada kesempatan kali ini adalah awal kehidupan manusia Indonesia. Nah, berbicara awal kehidupan manusia Indonesia, nah kaitannya adalah manusia purba. Ya, anak-anak bisa lihat nih gambar di depan. Nah, bisa anak-anak lihat kira-kira seperti itulah bentuk manusia purba. Nah, manusia purba adalah manusia prasejarah atau manusia yang hidup sebelum adanya tulisan. Sehingga para ahli sejarah menyebutnya itu manusia prehistoric people atau manusia prasejarah. Artinya manusia hidup pada masa sebelum mengenal tulisan. Nah, manusia prasejarah ini hidup dengan alam. Mereka mendapat pengetahuan dengan alam, mereka menyesuaikan diri dengan alam karena hidupnya itu tergantung oleh alam. Jadi seluruh kebutuhannya itu disediakan oleh alam sehingga mereka itu dekat dengan alam, baik tempat tinggal, baik makanan dan sebagainya. Nah, manusia purba itu di seluruh dunia hampir ditemukan jenis-jenisnya. Tetapi di Indonesia ya, khususnya negara Indonesia kita tercinta, jenis fosil-fosil atau artefak ya, anak-anak bisa lihat contoh-contoh fosil ya. Contoh-contoh fosil itu adalah sisa-sisa tulang belulang manusia prasejarah yang telah membatu. Sementara artefak adalah sisa-sisa peralatan hidup manusia prasejarah yang telah membatu. Ya, anak-anak bisa lihat ya contoh-contohnya. Nah, di Indonesia sendiri penemuan jenis manusia purba itu sudah ada situs ya, beberapa situsnya. Nanti anak-anak bisa membaca. Yang pada kesempatan kali ini Ibu Nining sampaikan situs Sangiran ya. Situs Sangiran ini berada di 2 kabupaten ya, Kabupaten Sragen dengan Karanganyar, tepatnya itu di utara kota Solo. Ya, nah di situ ditemukan jenis-jenis fosil artefak dari berbagai lapisan ya, lapisan dari penemuan-penemuan manusia purba tadi ya, dikumpulkan dalam sebuah museum. Mana tahu anak-anak ibu semuanya bisa jalan-jalan ke situs Sangiran untuk melihat fosil dan artefak yang sudah disimpan di sana. Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti apa yang dimaksud dengan manusia purba. Nah, jadi manusia purba ini ya memiliki teori. Jadi sebagian ahli sejarah itu ada yang berpaham teori tentang evolusi kera. Jadi teori evolusi kera ini dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, Darwin menyatakan bahwasanya makhluk hidup berevolusi dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Jadi dari yang sederhana ke kompleks. Nah, walaupun penganut teori Darwin ini juga sulit untuk menjelaskan adanya hubungan yang jelas ya antara manusia purba yang dimaksud dalam teori tersebut dengan manusia kera dan manusia kita sekarang, karena itu sudah tidak ada hubungannya. Nah, jadi tidak ada hubungan antara manusia praksara yang disebut kera itu dengan kita saat ini. Jadi ada sesuatu yang hilang, namanya missing link. Jadi tidak ada kaitannya manusia prasejarah yang disebut kera itu dengan kita manusia saat ini. Nah, itulah penjelasan dari ilmu pengetahuan tentang proses penciptaan manusia. Nah, di sini anak-anak ibu akan mencoba mengajak Ananda semuanya untuk melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang proses penciptaan manusia.
Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, Al-Quran memiliki dua proses penciptaan manusia. Yang pertama adalah tahapan primordial. Nah, tahapan primordial ini adalah Allah menciptakan yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah memberikan bentuk yang sebaik-baik rupa dan Allah meniupkan ruh. Jadi manusia pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah yang menghuni bumi adalah Nabi Adam. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dijelaskan proses penciptaan manusia. Ananda bisa lihat Al-Quran di rumah, bagaimana Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26 juga Allah menjelaskan bagaimana manusia diciptakan. Dalam surat Ar-Rahman 14 juga Allah menjelaskan bagaimana manusia diciptakan. Jadi Al-Quran itu menjadi referensi kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua dari Al-Quran dijelaskan proses penciptaan manusia dari segi biologi yang bisa diteliti oleh sains. Jadi ilmu pengetahuan sudah bisa melihat bagaimana proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya manusia diciptakan itu dari saripati tanah, kemudian dijadikan air mani atau nutfah, lalu tersimpan di rahim yang kokoh yaitu rahim ibu kita. Kemudian segumpal daging yang disebut dengan alaqah kemudian dibalut dengan tulang. Kemudian Allah meniupkan ruh. Lalu siap untuk dilahirkan dengan bentuk yang sempurna. Menurut hadis riwayat Muslim, ruh ditiupkan Allah itu setelah 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah dan 40 hari menjadi mudghah dan siap untuk dilahirkan. Nah, pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan anak-anak semuanya, bahwasannya manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan Allah dari tanah. Dan kita wajib mensyukuri kenapa? Karena Allah menciptakan kita lengkap, ada tangan kita, ada mata kita, ada hidung kita tanpa melalui proses evolusi. Jadi Allah memang sudah melahirkan kita dalam bentuk yang sebaik-baik rupa, sehingga kita tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mensyukuri apa yang sudah Allah berikan dengan cara kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Demikianlah materi Ibu pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda semuanya dapat memahami materi kita pada kesempatan kali ini dengan judulnya Manusia Purba, manusia purba dan proses penciptaan manusia menurut ilmu pengetahuan dan bagaimana kita mengkaji dari Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Al-Ulum, religius, smart, leadership, youthfully. Jangan lupa anak-anak subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.